mahasiswa Universitas Antropologi Suruting, dan saya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang saya sudah tingkat 2. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik, dan temanya itu mengenal tokoh-tokoh pada perjanjian lama. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat media pembelajaran itu, dan yang perlu disiapkan dalam membuat medianya itu yang pertama, tadi saya sudah siapkan ini gambar dari tokoh-tokohnya, kemudian deskripsi singkat mengenai tokoh-tokoh itu. Jadi ini kita print tadi teman-teman, dan kemudian kita siapkan mistar, gunting, sama lem. Kemudian sini juga ada kardus, jadi kita siapkan ini untuk latar belakangnya. Jadi oke teman-teman, jadi kita masuk ke proses pembuatannya. Jadi yang pertama di sini kita gunting ya teman-teman, gunting gambarnya. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai penampilannya teman-teman. Lihat, kita pakai kardus acar. Jadi jangan salah fokus dengan kardus ini, fokus dengan medianya. Oke baik teman-teman, jadi seperti yang kita lihat bahwa inilah media pembelajaran yang telah kita buat, dan selanjutnya kita akan menjelaskan proses kegunaannya dan bagaimana cara kita menggunakan media ini. Bagaimana cara kita menggunakan media ini nantinya di lingkungan SD atau di SD ya. Jadi teman-teman, jadi sebelum kita menggunakan media ini, tentunya sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit rangkaian materi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Jadi kita deskripsikan semuanya, kita bacakan dulu nama tokohnya siapa, kemudian deskripsi singkat tentang tokoh-tokoh tersebut, kemudian ayatnya, ayat apa yang memang sudah dijelaskan dalam kitab suci berkaitan dengan tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian ketika semuanya itu sudah selesai, maka kita akan bawa mereka ke media pembelajaran ini. Kita akan arahkan mereka ke media pembelajaran ini. Jadi, media pembelajaran ini teman-teman, kita akan memberitahu anak-anak bahwa ini adalah permainan kita, agar kalian semua bisa paham dan bisa tahu siapa tokoh-tokoh perjanjian lama, dan Pak Guru sudah tampilkan semua gambarnya di sini berkaitan dengan deskripsi singkat mengenai tokoh-tokoh tersebut. Nah, teman-teman semua, jadi yang pertama yang perlu kita siapkan di sini itu permainannya yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama itu kita sebagai guru itu membaca deskripsi singkat satu tokoh tanpa menyebutkan nama dari tokoh tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah membaca salah satu deskripsi singkat itu tanpa menyebutkan nama tokohnya, kita suruh siswa menjawab tokoh siapa yang deskripsinya saya bacakan itu, kita bacakan itu. Bisa juga siswa angkat tangan langsung menjawab. Nah, kemudian bisa juga siswa maju ke depan seperti yang saya sudah buat di sini. Ada 6 nomor berdasarkan gambar tokoh di sini, 1 sampai 6. Nah, ada 4 kotak di dalamnya. Jadi, teman-teman semua, kita akan baca ayat tersebut, dan kita bisa suruh siswa untuk maju ke depan dan kasih spidol. Nah, sampai di depan, mereka akan centang salah satu di dalam nomor ini, salah satu kotak maksudnya, centang bahwa deskripsi yang kita sebutkan tadi itu siapa. Misalnya di sini
seorang ratu yang berani menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Nah, kita sudah membacakan itu. Kita suruh siswa, siapa yang tahu siapa yang tahu tokoh siapa yang kita diskusikan itu, yang kita baca itu. Nah, ketika semuanya sudah tahu, ketika ada siswa yang menjawab angkat tangan, yang langsung menjawab, bisa juga itu kita kasih beri kesempatan mereka langsung menjawab ketika mereka sudah tahu. Nah, kalau belum, kita juga bisa suruh mereka maju ke depan dan centang salah satu kotak yang sudah disiapkan. Centang misalnya yang saya bacakan tadi, seorang ratu yang berani menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Nah, teman-teman sekalian, itu termasuk ke dalam toko uh, toko Esther, ya, itu termasuk dalam toko Esther. Nah, kemudian anak-anak bisa maju ke depan dan centang di nomor 2. Nah, itu dalam toko Esther, deskripsi berkaitan dengan toko Esther. Kita bisa ambil contoh, kita centang. Oke, kita sudah centang salah satunya. Nah, teman-teman semua, kemudian selanjutnya ketika semuanya itu selesai, maka kita akan arahkan mereka lagi atau memberikan mereka memberikan mereka kartu gambar-gambar tadi beserta ayat yang sudah kita isi di dalamnya. Nah, kemudian kita suruh siswa untuk cocokkan ayat dan gambar beserta deskripsinya. Cocokkan ayat dan gambar tersebut. Nah, kemudian bisa juga nantinya kita akan buat mereka dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam 6 kelompok. Para tokohnya di sini ada 6, ya, yaitu Daud, Esther, Salomo, Elia, Amos, dan Yesaya. Jadi kita buat mereka dalam 6 kelompok. Nah, kemudian kita akan memberikan gambar secara acak dan kita berikan gambar itu, tapi jangan kita berikan dengan deskripsinya dan ayatnya. Kita suruh mereka untuk mencari semampu manakah mereka mendeskripsikan apa yang sudah dijelaskan tadi, menulis atau mengerjakan itu dalam kelompok. Mungkin itu bisa mereka jawab dengan deskripsi singkatnya juga berkaitan dengan itu, hanya dengan melihat gambar. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang berikutnya permainan kita yang kita lakukan kepada anak-anak SD itu dengan menggunakan media ini, yang berikutnya itu berkaitan dengan kita meminta peserta didik untuk mengurutkan lagi, ya, untuk mengurutkan tokoh berdasarkan urutan waktu dalam sejarahnya. Jadi kita minta, kita bisa buat mereka dalam bentuk kelompok ataupun individu. Nah, ketika itu sudah selesai, maka permainan selanjutnya kita bisa gunakan gambar ini, gunakan gambar yang ada di depan ini, kita gunakan sebagai kartu kuis, Jadi pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada anak SD itu, yang pertama, ya, seputaran tokoh-tokoh yang kita mau lakukan kuis tersebut. Jadi peran tokoh, isi ayatnya, kemudian gambarnya. Jadi kita bisa berikan kuis-kuis seperti itu. Misalnya kita bacakan ayatnya di sini. Siapa kita bisa baca ayat untuk, misalnya kita ambil contoh untuk Esther tadi, ya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, kita bisa berikan pertanyaan itu kepada anak-anak dan mereka langsung menjawab bahwa itu ayat dalam toko siapa, menuju ke toko siapa gitu. Misalnya itu tadi menuju ke toko Esther, kemudian bisa centang lagi di depan, maju ke depan, bisa centang itu nomor 2, kita centang misalnya. Oke, sudah centang. Kemudian yang berikut kita tunjuk gambarnya saja, kepada anak SD. Nah, kita tunjuk gambar, kita ganti kartu itu, kita tunjuk gambar. Jadi kita tunjuk gambar Elianya, tapi kita jangan tunjuk sama maksudnya jangan kita tunjuk dengan ayat dan deskripsi singkatnya, kita potong, kemudian kita tunjuk fotonya saja. Nah, kalau anak-anak tahu itu foto siapa, kemudian maju ke depan, perwakilan dari salah satu kelompok atau individu tadi, maju ke depan dan centang. Jika benar, kita bisa berikan apresiasi kepada anak-anak itu melalui banyak ya cara kita berikan apresiasi. Misalnya ini toko Elia, kita bisa maju ke depan, centang ke toko Elia nomor 4. Oke, jadi sudah kita centang. Nah, teman-teman semua, ketika kita sudah menggunakan media pembelajaran ini, maka apalah tujuan untuk anak SD kita melakukan membuat media pembelajaran dan menjelaskan. Kita tahu bahwa anak SD itu anak yang ya pemikirannya masih belum abstrak gitu. Jadi mereka hanya bisa paham dengan salah satu materi itu ketika kita akan membawa mereka ke dunia-dunia yang seperti ini, ya, dunia gambar seperti ini. Nah, nantinya, ya,
kalian bahwa tujuannya juga dari ini kita buat media pembelajaran ini itu untuk memudahkan anak SD mengingat nantinya bahwa gambar ini adalah gambar Nabi, misalnya Nabi Daud, kemudian Esther, Ratu Esther, kemudian Salomo, Elia, Amos, dan Yesaya. Jadi mungkin ya teman-teman, itu saja yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita jelaskan dalam proses penggunaan media pembelajaran ini. Dan harapan saya semoga ini dapat membuahkan manfaat yang sangat-sangat berguna bagi teman-teman ketika nantinya teman-teman berada di lingkungan sekolah dasar. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ambil video ini, maksudnya ambil makna dari video yang kita telah buat ini, kita terapkan ke dalam SD nanti. Jadi itu saja dari saya Satu Saduk dari Prodi PGSD kelas dari 3C, Unika Santo Konsulting, dan terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa menjadi orang sukses atau menjadi guru muda yang lebih sukses lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.